kembali lagi di Majelis Nawaina. Sesi kali ini telah hadir rekan Alfi dan rekan Ikna. Cukup menarik pembahasan bonus demografi. Silakan Kang dicicipin dulu kopi Nawaina. Oke, saya juga mengajak nih kepada masyarakat Cirebon, khususnya nih daerah apa? Kesambi. Nah, daerah Kesambi dan sekitarnya nih wajib untuk saya memfatwakannya wajib ya. Merekomendasikan sekali nih untuk datang ke Nawa Coffee karena selain teman-teman bisa berbincang-bincang, tapi saya ngopi ya, tapi teman-teman juga bisa menambah relasi gitu kan, terus bisa berdiskusi, bertukar sharing gagasan, pikiran. Kalau bonusnya nanti kalian bisa dapat jodoh loh di sini. Amin. Kita ada katalognya. Nah, itu. Bisa dipilih. Oke, cukup menarik sekali ini promosi dari Kang Nabil. Masuk ke masih di bonus demografi. Dari tadi pertanyaan yang sudah saya sampaikan masih beberapa lagi nih pertanyaan terkait produktivitas bonus demografi itu. Muncul dari mana ini bonus demografi ini? Apakah produktif atau malah jadi konsumtif gitu? Bonus demografi yang ada di Indonesia. Ya. Ada pengalaman mungkin dari rekan Ikna? Pengalaman. Iya, pengalaman belajar. Pengalaman karena kan waktunya beda ini kita nih. Ya, tadi saya sempat mendengar ya dari Kang Nabil sendiri bicara tentang pengertian bonus demografi ya, bagaimana kita mencapai 2045 gitu kan. Saya itu mengenal bonus demografi itu sekitar 1 tahun yang lalu lah gitu, mendengar istilah seperti itu lah gitu. Yang secara garis besar mungkin saya menangkapnya itu sebagai adanya perubahan angkatan kerja lah gitu, yang mana ini didominasi oleh anak muda gitu. Ya? Nah, memang itu juga tidak sebatas pengertian saja gitu, dan di realitanya memang kenyataan saya mengalami dan merasakan gitu bagaimana anak muda sekarang punya peran gitu di dalam beberapa hal yang memang pada masa lalu itu ya dilakukan oleh orang tua gitu ya, seperti pekerjaan secara positioning gitu. Anak muda itu kan ya dulu itu ya hanya membantu orang tuanya, bukan begitu Kang Nabi ya? Membantu orang tuanya, entah misalkan yang jualan gorengan orang tuanya misalkan di kampung-kampung ya, anak itu ya cuma ngebantu bersih-bersihnya atau apanya gitu, semua pekerjaan apa ya orang tua yang mengerjakan gitu. Nah, beda dengan di era sekarang yang mungkin ada kaitannya juga dengan revolusi industri ya 4.0, yaitu kaitannya juga dengan segala hal perubahan yang ada di negara kita gitu, sehingga anak muda terdorong untuk memiliki peran gitu. Ya, sebagaimana pengalaman saya juga di sini, memang ada, enggak gitu. Ya, pertanyaan saya gini, ada nggak sih anak muda di masa lalu, misalkan tahun 2010 ke belakang lah gitu, yang memang sudah memiliki peran di dalam hal pekerjaan lah gitu, atau mempunyai usaha gitu ya. Ya, walaupun ada itu sedikit gitu. Nah, sekarang kan bersifat menyeluruh ya, mayoritas lagi. Anak muda sekarang bukan hanya mikirin gimana dia berpendidikan, tapi gimana dia berusaha dan mendapatkan uang gitu. Sehingga itu cuan. Sehingga itu kaitannya gimana? Sehingga itu tadi kembali ke terkait bonus demografi itu. Angkatan kerja itu akan berubah menjadi yang harus diambil peran oleh anak muda lah. Berarti lebih produktif ya? Bentar, Gus, ada yang kurang tadi satu. Bukan hanya memikirkan uang atau cuan, tapi satu lagi memikirkan bagaimana mendapatkan pasangan. Nah, itu juga ada perubahan juga gitu, perubahan juga. Jadi persoalan pasangan juga memang kaitannya bisa nyambung lah sama bonus demografi. Anak muda sekarang udah nggak mikirin punya harta atau enggak atau gimana yang penting kawin dulu gitu kan. Saja dulu ya Pak. Karena kan bonus demografi kan bonus ya. Adanya produktivitas. Ya, adanya manusia karena adanya produksi. Ya, kalau misalnya tidak ada pasangan berarti tidak ada produksi. Berarti ya sebelum, kalau tadi kita konteksnya tentang memang bagaimana akar rumputnya, jangan lupa juga disiram gitu. Ya dengan punya pasangan. Tapi tidak sedikit juga anak muda yang memang tidak
tidak kunjung meraih bonus demografi terkait pasangan itu gitu. Seperti 3 kawan saya di sini. Bukannya tidak kunjung, tidak saja. Itu orang-orang berlomba-lomba anak muda sekarang gitu ya. Entah itu karena apalah gitu kan. ada sisi lain. Itu ada sisi lain. Ya. Jadi banyak persoalannya itu, Pak. Itu mungkin lah dari saya terkait bagaimana pandangan anak muda di bonus demografi saat ini. Tapi ini menarik nih. Tapi kan kalau kata Gus Ina kan, Gus Ina ini udah punya istri satu, baru satu ya Gus? Baru satu. Atau mau ada rencana nambah? Insya Allah satu terus. Anak berapa? Anak baru satu. Nah, karena kan kita beda zaman ya sama Gus Ikna. Kalau dulu mungkin zaman Gus Ikna ibaratnya kalau etalase atau toko tuh cuman ada 2 rasa. Kalau nggak coklat, ya strawberry. Tapi kan kalau di zaman kita ketika masuk toko banyak. Pilihannya banyak ya. Banyak. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Jadi kan banyak pasarnya. Semakin banyak pasar, semakin bingung kita untuk memilah dan memilih. Mungkin kalau zaman Gus Ikna tahun berapa? 80-an? Hanya 2 barang gitu kan. Tapi bukan korban perjodohan juga. Cukup menarik dari pengalaman rekan Ikna terkait bonus demografi. Lain halnya dengan rekan Afi barangkali. Kalau pendapat saya mengenai bonus demografi tadi menarik ya menurut Kang Nabil. Saya suka dengan istilah kepastian bahwa bonus demografi ini benar-benar nyata apa fata morgana gitu. Iya. Kita bisa melihat keadaan seperti ini, apakah kita yakin gitu bahwa nanti di 2045 itu akan benar-benar di usia produktif gitu kan, 70% itu kan di usia produktif ya nanti. Nah itu juga menjadi pertanyaan. Tapi melihat realitas sekarang ya, menurut saya bonus demografi itu ibarat pedang bermata dua. Ya, pedang bermata dua. Kalau emang sekiranya kita bisa mengkapitalisasikan bahwa SDM secara kultural di Indonesia ini baik, bisa menjaga segala lini menjadi baik, ya itu bisa menjadi hal yang baik gitu. Tapi di sisi lain bisa menjadi dampak negatif, bencana ketika kita tidak bisa merawat gitu, menjaga dalam artian dari mulai pergaulan, dari mulai kultur, keadaan sekarang anak muda gitu kan, itu juga akan menjadi bahaya untuk nanti kedepannya gitu kan. Kita juga kemarin pernah ikut ya Pak, yang acara pemuda anti rokok. Nah, itu menarik karena di acara NU, itu ada seminar pemuda anti rokok. Sungguh menarik. Itu salah segmen atau salah? Benar, salah tempat. Kayaknya salah tempat. Dan itu sangat kontradiksi dengan kultur di kita. Gitu. Dan pada kenyataannya ya memang generasi kita itu ya, yang anak-anak SMP, anak-anak SD sudah mulai yang namanya merokok gitu Pak, sudah aktif. Dan kata Pak Deputi juga mengatakan ya Pak, ini kita selalu bicara bonus demografi tapi generasi-generasi kita suka ngerokok. Gimana nanti nih ke depannya nih? Apa akan kelihatan cerah atau banyak yang asma gitu? Ini juga menarik Pak. Itu bukan dalam arti nggak yakin ke Tuhan ya? Bukan nggak yakin Pak. Cuman memang yang melihat keadaan syariat. Kenyataannya ya kita tahu lah. Anak-anak muda kita ini melakukan apa aktivitasnya, dan aktivitas hari ini berdampak terhadap 25 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu kan. Jadi tidak usah jauh-jauh kita memprediksi 2045 baik Kang Nabil. Lihat aja kondisi hari ini kita bagaimana gitu kan. Itu bisa menggambarkan ke depannya. Ya, saya tahu ya bisa dilihat menurut pandangan analisis Kang Nabil, Kang Ikna, melihat keadaan seperti ini gimana 2045 gitu. Bisa dilihat lah. Banyak optimisnya apa pesimisnya bisa dilihat. Ya. Jadi menurut penanganan seperti itu kan. Tapi ditarik dari isu-isu yang terkini ada 2 mungkin nih. Yang pertama ternyata dari bonus demografi tapi pengangguran cukup melejit nih. Yang pengangguran dan tuna asmara. Ya cukup melejit juga itu. Yang kedua, padahal populasi wanita lebih banyak. Lebih banyak ya. Ya. Pengangguran. Yang kedua ini tadi di KUA itu lebih sedikit jadinya. Tapi lebih banyak yang pencerahan. Iya. Itu kenapa kok bisa disebut masih bonus demografi? Sementara isu yang merebak berita nih ya 2 itu, pengangguran dan yang daftar KUA untuk menikah secara resmi itu semakin sedikit. Ada sisi lain dari rekan Abdul ini. Tapi sebenarnya ini menarik ya ketika bicara tentang regulasi rokok ya. Kadang kan rokok ini menjadi ya itu kadang bukan benar loh ya, lebih ke disebut musuh enggak gitu, tapi menguntungkan iya gitu. Ya karena apa ya? Karena kalau kita bicara rokok kan
misalnya tentang pajak lah ya. Kita tuh ibaratnya selalu orang yang terpinggirkan, ya misalnya kita kelompok perokok nih, kita kan selalu bukan intimidasi ya, tapi dipersekusi bahwa jangan merokok, tapi di sisi lain pajak dari rokok itu digunakan gitu. Ditambah memang regulasi, contoh misalnya regulasi kayak anak SD sekarang kan lihat ya anak SD mantep tuh. Kita bicaranya 2024, zaman SD saya dulu, teman-teman saya pun bukan masih ya, udah pada ngerokok gitu. Berarti kan ya ini hanya sebatas ruang dan waktu saja gitu. Ya objeknya sama gitu. Anak-anak yang memang udah kenal rokok dari kecil. Berarti kan memang ada tidak adanya pembatasan regulasi mengatur undang-undang rokok. Tapi di sisi lain, ya penjual pun memang mereka tugasnya menjual gitu. Jadi memang ya ini apa ya, kalau saya menggambarkan tuh ibarat ironi yang sangat udah kompleks gitu tentang rokok gitu ya. Tadi tingkat keasmaraan ya. Sekarang kan mulai fenomena ya, mungkin kita merasakan lah ya, teman-teman dulu kita SMA yang perempuan kan masih natural gitu. Tapi kalau sekarang ya punten-punten ya gitu. Mungkin tidak bisa membedakan gitu. Banyak polesan. Betul. Jadi kalau misalnya contoh ya, anak SMA itu tidak memakai baju SMA itu karena kita membidik nih. Wah, ini semester 5, 4 atau datang ke tante. Padahal mah kan karena secara objektivitas dia masih kelas SMA kelas 2 gitu. Itu kan karena apa? Karena memang ada tren tadi, kalau misalnya kita korelasikan dengan tadi budaya ya. Itu kan adanya budaya tren kosmetik yang memang sudah skincare. Iya, sudah teramplifikasi, sudah disiapkan skincare merebak gitu. Akhirnya kan masuk segmennya pasar Indonesia. Karena ya secara segmen pasar, kenapa barang-barang di Indonesia sering banyak sold out gitu ya, produk-produk, karena ya masyarakat itu memang konsumtif. Ya, ini pengalaman saya sekarang di perbankan ya, banyak pengajuan itu saya tanya memang bukan untuk kebutuhan primer, kadang sekunder, kadang tersier, hal-hal yang memang menurut saya tidak terlalu. Jadi kan kita harus membedakan kalau konsep ekonomi ya, mana yang butuh, mana yang ingin. Sebenarnya kan kalau lebih bagus kita mendahulukan dulu yang butuh, kebutuhan dulu, baru keinginan. Ya primer dulu, baru sekunder atau tersier. Tapi ya masyarakat kita, saya kan sebenarnya ini menganalisis dengan yang sekarang saya jalani ya di perbankan. Banyak pengajuan misalnya sekian ratus juta. Saya tanya, buat apa? Buat sekunder atau tersier ya. Berarti kan ya pasarnya masuk gitu di Indonesia gitu. Ini buat kan apa itu berarti contohnya? Misalnya buat beli mobil. Tersier ya. Dan yang saya agak miris ya, ketika salah satu yang mau pengajuan nasabah itu pensiunan, dia baru mau beli rumah, di tengah dia posisinya sudah pensiun. Ketika dia aktif, kemana aja? Ini kan pas pensiun. Betul, sebagai salah satu contoh bahwa ya masyarakat kita termasuk masyarakat yang sangat konsumtif. Ya balik lagi, kalau kita korelasikan dengan bonus demografi, ya jangan sampai gitu objektivitas pemuda atau gen Z, istilahnya sekarang gen Z lah ya, itu hanya digunakan sebagai komoditas untuk memang menarasikan, akhirnya ada negasi bahwa ya pasar segmen gen Z itu hanya sebatas framing aja gitu buat demografi, ya konsumtif. Pada akhirnya kan tidak dimanfaatkan. Peran-peran balai kerja juga menurut saya kan kurang, ya istilahnya kartu prakerja hari ini ya, itu kan banyak yang tidak tepat sasaran. Kalaupun ada yang menerima kan ya kita bisa mengkritisi teori-teorinya, materi-materinya gitu. Jadinya memang ada permasalahan yang tidak selesai, tapi menciptakan regulasi baru. Dan akhirnya kan ya sporadis menumpuk masalah. Jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi menumpuk masalah gitu. Dan ini jangan sampai gitu generasi kita dibebankan moral seperti itu. Kita turunkan lagi gitu moralnya ke generasi selanjutnya. Tadi saya bilang ini bakal menjadi sebuah bumerang atau misalnya menjadi sebuah harapan gitu si bonus demografi. Karena ya bicara konstelasi bonus demografi kan balik lagi ya gitu. Kita akan menjadi korban atau kita akan berperan gitu. Iya. Atau baperan kayaknya. Itu bicara berperan gitu. Cukup menarik sekali. Atau tetap jadi budak kapital. Itu. Kalau berkata gitu. Tapi ya sebenarnya kan kalau kita bicara optimisme dan pesimisme itu kan ada tengah-tengahnya. Apa ya realitas itu. Ya kita jangan terpaku pada ini bisa nggak ya, atau saya selalu bisa, tapi ya kita harus mengacu juga pada realitas. Ya kalau misalnya menurut Bahruddin Faiz lah ya,
kita harus tahu diri dan tahu batas gitu. Kan beda antara pintar merasa dan merasa pintar gitu. Itu kan hanya sebuah permainan kata tapi kan maknanya sangat bertolak belakang gitu. Ya kita harus pintar merasa gitu, mana yang memang ini sebuah harapan, ini mana sebuah yang memang sekiranya kita belum bisa, ya kita harus dipadu padankan dengan realitas yang ada gitu. Ya kita jangan dulu bicara tentang Indonesia Emas 45 atau bonus demografi selama memang masalah-masalah substansial seperti korupsi gitu ya, seperti kesenjangan nih masih ada gitu. Karena jangan sampai menumbuk atau memproduksi kesenjangan-kesenjangan lainnya gitu. Walaupun itu kan persoalan yang global ya, betul. Yang kita sama sekali tidak punya kemampuan gitu dalam rangka merubah hal yang memang besar itu gitu kan. Yang pada prinsipnya yang menurut saya terkait munculnya istilah bonus demografi ini, begitupun adanya revolusi industri 4.0 ini kembali ke masing-masing personal gitu. Betul. Dalam arti bagaimana kita meningkatkan skill dan kemampuan kita gitu. Yang mungkin sekarang banyak orang-orang yang berawal dari sarjana ekonomi, sarjana hukum, tapi dalam prosesnya tidak sesuai dengan alur gitu kan. Linear lah. Ya, karena ya itu tadi masuk ke era sekarang segala skill dan kemampuan itu bertebaran gitu. Orang-orang yang awalnya mencoba akhirnya betah. Ya, misalkan banyak orang-orang yang sarjana hukum ataupun lain-lain, dia terjunnya ke dunia media sosial, entah itu jadi konten kreator, youtuber gitu kan. Begitupun kita di sini mencoba peruntungan gitu kan. Dari tafsir hadis jadi pedang. Tapi ini nyambung loh dengan tadi ya angka pengangguran. Karena kan semakin berkembangan era dan zaman, itu secara tidak langsung bakal memangkas konteks pekerjaan. Contoh yang paling nyata yang pernah kita lihat dan rasakan, gerbang tol. Ya dulu kan kalau kita mau masuk tol ada orang tuh yang sekarang udah tap. Katanya wacananya kan kalau Singapura udah tuh kita cuma nanya di cuma disensor aja. Otomatis kan misalnya yang sering teknisi bakal hilang gitu. Belum sekarang kan misalnya masuk ke generasi selanjutnya bakal banyak pekerjaan-pekerjaan yang katanya akan hilang gitu. Digantikan oleh robot-robot. Betul. Berarti kan ya maksudnya bonus demografi di sini jangan hanya mempersiapkan isinya aja, tapi kan soft skill yang adaptasi lah dan sebagainya memang disiapkan gitu. Ya terlepas pemerintah yang punya kewenangan untuk itu. Gitu. Jadi bonus demografi itu jangan sampai menambah pengangguran. Ya iyalah, kan namanya bonus demografi. Kalau bonus demografi pengangguran ya bukan bonus gitu. Justru defisit demografi gitu kan. Jadinya ya menambah beban negara gitu kan. Jadi selaku generasi muda kita harus berkompetisi ya. Betul. Kompetisi itu penting sekali. Nah, ya kompetisi kan sebenarnya kan kalau sekarang narasinya kurangi kompetisi tapi perbanyak kolaborasi. Tapi kan sebelum jauh ke kolaborasi ya kita harus kompetensi dulu gitu. Kompetensi. Betul gitu kan. Jangan sampai ya tadilah gitu kan kita harus membedakan antara tawakal dan pasrah gitu. Ya kalau saya lihat lah misalnya pengalaman saya sendiri lah ini Maya gitu kan. Ketika memang dulu ingin mencapai sesuatu ngeselah kumangke gitu gimana nanti gitu tapi kan pada akhirnya tidak tercapai berarti nggak ada ikhtiar lah ya. Betul gitu jangan ini sebenarnya menarik kemarin saya coba mengutip perkataan Victoria Shihab ya kenapa misalnya kalau kita memperbandingkan misalnya kepercayaan ya kenapa orang non muslim itu lebih banyak orang yang tanda kutip secara materi lebih banyak ketimbang istilahnya orang Islam itu sendiri meskipun kan kalau kita bicara kebanyakan ya banyak juga gitu orang Islam yang cukup tapi kan kalau kita bicara tentang mayoritasnya ya orang Islam kan banyaknya ya kurang lah gitu. Karena ya mereka hanya mengandalkan istilahnya yang sifatnya teologis aja. Cuman berdoa saja, tapi tidak ada praktek gitu. Sedangkan kalau misalnya dalam agama ya yang kita percaya ya Allah atau Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang ya sebelum memang seseorang itu merubah dulu nasib sendiri gitu. Ya istilahnya kan kalau bahasa anak-anak zaman sekarang doakan apa yang kita usahakan gitu kan. Ya usahakan apa yang kita doakan gitu. Ya istilahnya kita mau ibadah 100 hari full tanpa bekerja keras mah ya bukan bekerja keras lebih ke nggak ada actionnya ya nggak akan kaya gitu ya Allah minta kaya ya Allah minta kaya tapi nggak ada actionnya. Betul ibaratnya anak muda zaman sekarang misalnya cuman bikin status semua akan indah pada waktunya indah. Tapi dia lagi rebahan coba ya gimana mau menjemput rezeki ya nggak ada progres apa-apa betul gitu kan. Tapi menarik itu tadi yang kata Kang Nabil saya pernah dengar perkataan Mas Sabrang ya dia mengatakan bahwa
kita ini lebih senang mengkonsumsi hal-hal yang dogmatis. Betul. Nah, jadi sehingga pemikiran kita itu lebih banyak tersekat oleh hal-hal yang seperti dalil, dogma, agama yang membuat kita tidak menjadi bergerak ke depannya. Iya. Kita lebih memikirkan, wah, kumaha lah takdirna Tuhan, mungkin kayak orang jadi jelema beunghar gitu. Kumaha takdir gitu. Jadi lebih begitu, Pak, senangnya tuh. Jadi terninabobokan oleh hal-hal yang sekiranya lebih dogmatis. Betul. Sehingga kita nyaman gitu dengan seperti itu. Jadi untuk ikhtiar tuh nanti lagi lah. Ikhtiar bisi orang tidak bi, kumaha ikhtiar udah pesimis dulu lah. Udah pesimis dulu. Dikembalikan ke takdir. Dikembalikan ke takdir. Lebih senang begitu. Kalau menurut Tan Malaka kan ya, kenapa bangsa kita nggak maju-maju? Karena ada logika mistika kan. Maksudnya kan ya, kenapa bangsa kita nggak, istilahnya gini deh, bangsa kita kalau kita bicarakan 78 tahun ya, itu kan bukan usia yang muda ya. Tapi kan udah lama, tapi kenapa ya gini-gini aja? Karena ya bangsa kita tidak pernah selesai membicarakan hal-hal yang memang seharusnya selesai. Iya. Contoh, bangsa kita masih bicara 25 Desember itu boleh atau enggak ngucapin Natal. Jangan kan istilahnya secara masyarakat bangsa ya, kita di internal agama Islam misalnya. Iya, masih berdebat. Lu kunut atau enggak? Iya. Lu 11 atau 23 gitu. Itu kan maksudnya hal-hal yang memang seharusnya selesai gitu. Di penahul-penahul kita gitu. Dan ya itu bangsa kita tadi terpaku salah satunya dogmatif dan ya terlalu mengedepankan logika yang istilah gini deh. Kenapa konten-konten yang sifatnya misteri itu laku gitu? Iya. Ya bukannya belek. Betul. Bukannya Hororisme ya. karena kita nggak percaya terhadap hal-hal gaib ya, tapi kan memang terlalu mengedepankan itu mendramatis. Akhirnya kan film-film di negara kita kan akhirnya banyak yang dikemas secara horor ya. Masa ada pocong keramas gitu kan. Ya pocong mau keramas gimana gitu, kita diikat ya. Tapi ya balik lagi, masyarakat kita suka. Dan itu kan sebenarnya bicara tentang sejarah lah ya, meskipun ya ada hal yang miss sebenarnya kan untuk menginterpretasikan sejarah itu ya gitu. Jadi akhirnya ya bangsa kita terkutat, ya bangsa lain sudah bicara tentang bagaimana membuat hal A gitu atau hal B gitu. Bangsa kita masih terkutat, lu Viking atau The Jack gitu kan. Itu kan tidak pernah selesai gitu kan. Gimana bikin mobil terbang? Betul gitu. Udah maju. Tapi unik sebenarnya. Gimana? Kalau bangsa Jepang itu cuman bisa bikin robot anak mudanya. Bangsa kita bikin apa? Bikin anak. Bonus demografi. Kalau enggak, malah lebih istimewa lagi di kampung saya. Kenapa? Ya orang-orang udah pada bisa bikin roket. Roket itu apa, Pak? Makanan. Nggak bisa dimakan. Roket aja dimakan. Disoles gitu ya. Iya, itu roket namanya. Karaoke ya. Roket. Tapi orang Belanda datang ke Cirebon, itu setengah kaget hidupnya. Karena apa? Di Cirebon itu ada yang namanya kopeci. Papais ya kalau orang Sunda tuh. Di dalamnya itu kadang ada pisang, ada gula aren. Orang Belanda mikir setengah mati, gimana masukin pisangnya, gitu kan? Gimana masukin pisangnya? Sementara semuanya tertutup rapat. Gitu kan? Edward Nurul itu. Tapi yang harus digarisbawahi terkait pembicaraan kali ini, ada satu statement dari saya pribadi. Ternyata jangan sesekali berideologi atas dasar keyakinan, tapi berkeyakinanlah atas dasar ideologi. Karena kalau keyakinan kita ya tadi seperti itu, dogma dan lain sebagainya, tanpa ada ideologi yang jelas dan yang faktual, itu akan sia-sia dan bohong gitu kan. Nah, cukup menarik untuk para permisa di Majelis Nawaina. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Nawaina. Niat aja dulu.